Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyejuk asa, pernahkah kamu merasa berat oleh dosa yang menumpuk dalam hidupmu? Merasa terbelenggu dan tak tahu bagaimana cara menghapuskan dosa-dosa yang semakin membebani? Ketahuilah, rahmat Allah begitu luas dan ada banyak cara agar dosa-dosa kita terhapus. Allah Maha Pengampun dan Dia membuka banyak jalan untuk kembali kepadanya. Di video ini, kita akan membahas 10 perkara yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa yang menjadi sebab dosa-dosa kita terhapus. Simak hingga akhir, karena setiap poinnya mengandung hikmah yang mendalam. Taubat adalah jalan utama untuk menghapus dosa. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ketika kita sungguh-sungguh menyesal, berhenti dari dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, Allah akan menerima taubat kita. Bahkan, dosa sebesar apapun dapat diampuni jika kita kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Taubat juga menjadi momen refleksi, di mana kita menyadari kelemahan diri dan kekuatan Allah dalam memberikan ampunan. Istighfar berarti memohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang yang dalam catatan amalnya banyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, kita tidak hanya meminta ampunan, tetapi juga menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran akan kelemahan kita di hadapan Allah. Istighfar menjadi pengingat harian untuk terus mendekat kepada Allah dan membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan tanpa sadar. Amal soleh seperti salat, puasa, dan sedekah dapat menghapus dosa-dosa kecil. Allah berfirman, sesungguhnya perbuatan baik menghapuskan perbuatan buruk. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah bentuk investasi akhirat yang tak pernah sia-sia. Bahkan amal kecil seperti senyuman atau membantu orang lain dengan niat ikhlas dapat menjadi timbangan kebaikan yang menggugurkan dosa. Doa orang lain, khususnya ketika salat jenazah, juga menjadi sebab dosa terhapus. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, kecuali Allah menerima doa mereka untuknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendoakan saudara-saudara kita, terutama yang sudah tiada. Doa tulus dari hati seorang mukmin memiliki kekuatan besar untuk membawa ketenangan bagi yang hidup dan ampunan bagi yang telah meninggal. Ketika seseorang bersedekah, berhaji, atau berbuat kebaikan atas nama kita, itu bisa menjadi sebab dosa-dosa kita terhapus. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh untuknya. Hal ini menjadi pengingat betapa pentingnya mendidik anak-anak yang soleh, agar mereka terus mendoakan dan berbuat baik untuk kita. Amal kebaikan yang dilakukan atas nama kita adalah salah satu bentuk kasih sayang dari orang-orang yang mencintai kita, bahkan setelah kita tiada. Pada hari kiamat, Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya yang berdosa selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, syafaatku
adalah untuk pelaku dosa besar dari umatku. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Syafaat Nabi SAW adalah bentuk cinta dan kasih beliau kepada umatnya yang terus berlanjut hingga hari akhir sebagai harapan besar bagi kita semua. Setiap musibah yang kita alami, baik itu sakit, kesedihan, atau kelelahan, adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya." Jadi, hadapilah musibah dengan sabar dan tawakal. Musibah adalah pengingat bahwa dunia ini sementara, dan kesabaran menghadapi cobaan adalah bentuk penghambaan kepada Allah yang akan membawa pahala besar. Ketika seseorang mengalami tekanan dalam kubur, itu adalah bentuk penghapusan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada yang selamat dari tekanan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adzlah orangnya." Namun, tekanan ini tetap dialami oleh setiap manusia sebagai proses pembersihan dosa sebelum akhirat. Tekanan dalam kubur juga mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri dengan amal saleh selama hidup agar mendapat perlindungan Allah di alam barzakh. Ahwal atau kondisi pada hari kiamat seperti panas terik, hisab, dan melewati syirat juga menjadi sebab dosa-dosa kita berkurang. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang terluka atau tertimpa ujian di dunia, maka setiap kesusahannya akan menjadi penghapus dosa-dosanya." Selain itu, proses melewati syirat akan menjadi pembersihan terakhir sebelum seorang mukmin sampai ke surga. Setiap langkah yang berat di hari kiamat menjadi bentuk rahmat Allah yang mengangkat dosa-dosa kita, memberi harapan untuk masuk ke dalam surga. Yang terakhir, dosa-dosa kita bisa terhapus semata-mata karena rahmat Allah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Rahmatku mendahului murkaku." Inilah yang menjadi harapan terbesar kita, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun kita merasa belum cukup amal untuk mendapatkannya. Rahmat Allah melampaui segala keterbatasan manusia, memberikan kita alasan untuk tidak pernah berputus asa dalam mencari ampunannya. Sahabat penyejuk asa, betapa luasnya kasih sayang Allah hingga Dia memberikan begitu banyak cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Namun, semua ini membutuhkan usaha dari kita, baik dengan bertobat, beramal soleh, atau bersabar menghadapi ujian. Semoga penjelasan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui 10 perkara ini. Mari bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.